Salahnya di mana? Ngundang biduan di acara Isra Mi'raj. Di otak lu, men. Parah sih. Kalau Panji bisa dianggap penista agama lah, terus ini gimana? Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dibarengi dengan dangdutan beserta biduan yang tidak senonoh. Astagfirullah. Halo guys, selamat datang channel gua Tunggal Wisesa. Nah, ini gua bingung guys, konsepnya gimana guys. Lagi viral banget video dari Banyuwangi guys. Ada peringatan Isra Mi'raj, tapi ada dangdut koplonya guys, bayangin guys. Di belakang panggung tulisannya peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tapi ada orang joget itu guys, gila banget guys. Ini cari berkah atau cari saweran guys, gila banget sih ini. Katanya panitia sih menghibur warga guys, tapi kok malah jadi acara nikahan, bayangin. Apakah ini pergeseran nilai agama yang udah terjadi, atau emang ini wajar di daerah-daerah tertentu guys? Yuk kita tonton video-video reaksi dari netizen Indonesia guys. Yuk. Kalian udah lihat video ini? Nah, jadi itu merupakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dibarengi dengan dangdutan beserta biduan yang tidak senonoh. Astagfirullah. Oke, sebelumnya pernah dengar nggak mengenai perdebatan apakah acara Isra Mi'raj itu bid'ah atau tidak? Maka jawabannya, asal hukum acara Isra Mi'raj itu tidak bid'ah. Ya karena isinya itu dakwah-dakwah, ceramah-ceramah, siraman qalbu rohani, dan isinya itu zikir-zikir yang Rasulullah juga melakukannya, dan salat-salawat yang sahabat melakukannya, dan lain-lain. Tidak bid'ah. Nah, tapi kalau misalnya acara tersebut dicampuri dengan hal-hal yang batil seperti tadi, dangdutan beserta biduan yang tidak pantas ditampakkan, maka acara Isra Mi'raj tersebut menjadi bid'ah. Bid'ah dhalalah, dan yang menyelenggarakan acara seperti itu maka dia berdosa, maka mereka berdosa. Isra Mi'raj ini merupakan suatu peristiwa yang sangat mulia, yang isinya itu berkaitan dengan Rasulullah SAW yang merupakan manusia yang paling mulia. Disinilah disyariatkannya sholat 5 waktu. Disinilah banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Tolong jangan dicampuri dengan hal-hal yang batil, nggak pantas. Jadi tolong sadar ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Allah Rabbi, di saat kita lelah di dalam bekerja, melihat satu fiti yang sangat luar biasa. Ini panitianya otak anjing atau otak babi, atau memang tidak mengerti sama sekali tentang momentum Isra Mi'raj. Kok ada babi yang bergoyang-goyang di atas panggung, di belakangnya tertulis memperingati Isra Mi'raj. Itu biduan atau babi? Aduh. Maka kami menghimbaukan kepada Bapak Kapolda yang di setempat dan di kabupaten tersebut untuk menangkap dan menghukum seberat-beratnya, karena ini adalah penistaan agama. Ini miris banget sih ya. Ada pengajian Isra Mi'raj di salah satu daerah. Nah, setelah pengajian Isra Mi'rajnya ini selesai, malah diadain acara dangdutan yang ada biduan perempuannya. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, terus setelah ketua panitia acaranya ini dilaporkan polisi, kemudian klarifikasi, bilangnya gini, acara ini murni untuk hiburan panitia, dan itu dilaksanakan setelah pengajian Isra Mi'rajnya ini selesai, dan udah nggak ada kiai di sana. Nah, berarti gini secara logika, acaranya selesai, kiainya udah nggak ada, langsung maksiat. Berarti kalian alim cuma di depan kiai doang. Setelah kiainya pulang, kalian langsung kembali lagi menjadi naudzubillah min dzalik. Miris ya. Memang fitnah akhir zaman ini agak kocak memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadianto selaku Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Dusun Bangunrejo, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon. Terkait dengan beredarnya video yang viral di media sosial, yaitu adanya pengajian peringatan Isra Mi'raj tersebut, memang benar adanya. Akan tetapi, elektron tersebut dilaksanakan setelah kegiatan pengajian selesai dan seluruh undangan serta kiai sudah tidak ada di tempat, dan murni
digunakan untuk menghibur panitia yang sedang melaksanakan bersih-bersih setelah kegiatan. Selanjutnya saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai ketua panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ikut Isra Miraj kan ya? Ada yang lihat berita nggak di Banyuwangi ada acara Isra Miraj, beresnya ngundang dangdutan. Jadi di acaranya di belakangnya itu ada banner tulisan gede Isra Miraj, ada lafaz Nabi Muhammad segala macam. Ada biduan pakai baju seksi di depannya, dangdutan. Yang nonton pada pakai peci. Terus panitianya klarifikasi, katanya kita minta maaf kalau dirasa nggak pantas, tapi itu emang hiburan internal. Kiainya udah pulang. Emang kalau kiai pulang jadi cocok? Maksudnya kan masalahnya bukan di kiai ya, tapi di banner gede itu kan? Iya kan? Mending mana nih? Banner ada kiainya cabut atau banner dicopot, kiainya ikut joget? Mending kiainya ikut joget kan? Kita mah bodo amat kiai joget gak peduli, karena itu mah urusan personal dia sendiri. Kalau aneh ya buat dia sendiri aja gitu. Bodo amat itu mau pantas gak pantas gitu. Mau dia siangnya habis bilang kita setelah melaksanakan peringatan Isra Miraj. Peringatan Isra Miraj adalah hal yang penting karena ini adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Karena Nabi Muhammad udah di langit, ayo kita dangdutan. Emang nungguin Muhammad cabut dulu. Goblok ya. Enggak, kan kalau memang alasannya kiainya udah cabut gitu ya, berarti kan ini mereka panitianya bikin acara diem-diem, ya sih? Kiainya nggak boleh tahu, biduannya udah standby. Dan kemungkinan besar nyamar dong. Nggak mungkin udah pakai baju seksi ya kan? Minimal mau udah pakai sajadah. Kok sajadah sih? Bukan kena ya Allah. Kok sajadah? Pakai mau kena ya kan? Berarti nungguin kiainya pulang, panitianya standby, biduan baru masuk biduan masuk, pokoknya biduan masuk habis kiainya pulang. Kalau lancar kiainya habis ceramah terus pulang. Kalau kiainya mau ikut nongkrong, gimana coba? Beres acara kiainya mau ikut nongkrong, udah beres dia ceramah, terus mau udah beres-beres nih panitia udah siap-siap gitu kan, biduan udah dibilang biduan standby biduan, kiainya masih di panggung. Gimana nih perkembangan pesantren kita? Mohon maaf Ustadz, nggak mesen gojek. Biduannya udah orang Banyuwangi ya. Salahnya di mana? Ngundang biduan di acara Isra Miraj. Di otak lu, men. Parah sih. Jadi beberapa waktu lalu geger nih ada studio nggak pantas biduan nyanyi sambil joget di acara Isra Miraj. Dan acara tersebut berlangsung di Banyuwangi. Ya you know lah, Isra Miraj kan bukan peristiwa sembarangan ya. Bukan peristiwa ecek-ecek. Itu peristiwa yang mulia, sakral. Coba kalian bayangin deh, di acara peringatan Isra Miraj, acaranya kayak gitu tuh, undang biduan, joget gak pantas. Ya jelas itu mengundang kontra lah dari teman-teman yang lihat videonya. Mau dilihat dari sisi baiknya pun, dari mana kita bingung. Walaupun pihak penyelenggara atau pihak panitia itu udah klarifikasi bahwa acara tersebut tuh gak masuk ke dalam rangkaian acara peringatan Isra Mi'rajnya. Para tokoh agama dan juga tamu undangan udah pada pulang. Jadi biduan naik ke atas panggung tuh udah gak ada acara tuh, udah beres lah. Yang jadi pertanyaan, masa kegiatannya harus pas banget sih saat peringatan Isra Mi'raj? Oke, let's say acara udah selesai ya, udah beres. Tapi itu masih rapi banget, Pak. Bahkan banner peringatan Isra Mi'rajnya pun masih terpampang rapi. Saya udah berusaha ya berpikiran positif, tapi itu yang saya lihat. Saran saya tolong ya teman-teman semua, mau bikin apa-apa tuh diperhatikan lagi, dilihat tempat waktunya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Goyang koplo di acara Isra Mi'raj yang diadakan di Banyuwangi itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kegiatan seperti itu zalim namanya. Karena yang namanya adil yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Paham? Beredar sebuah video acara Isra Mi'raj yang di dalam acara tersebut ada biduan yang sedang menyanyi dan melakukan goyangan erotis bersama pria di kota Banyuwangi. Jujur, ini sangatlah memalukan. Acara yang seharusnya diisi oleh kegiatan keagamaan malah ada kegiatan yang tidak senonoh. Apakah ini termasuk penistaan agama? Menurut kalian gimana?
Panji Pragiwaksono dianggap penista agama gara-gara dia bilang orang yang rajin sholat belum tentu baik, belum tentu kagak pernah bohong. Kalau Panji bisa dianggap penista agama lah, terus ini gimana? Ini mah kalau kata gue udah lebih parah lagi, udah bukan nista agama doang, ini juga menghina Nabi. Bisa-bisanya di acara Isra Mi'raj kok ngundang biduan selebor. Meskipun dari panitianya udah klarifikasi katanya dangdutan itu setelah acara Isra Mi'rajnya, tapi ya tetap aja kocak. Lu kan abis ngaji, masa bisa-bisanya lu abis ngaji lu maksiat? Ini maksiat namanya nih, lu lihat di goyangan kayak gini apa kagak maksiat? Lagian yang ada di otak lu tuh apa sih, idenya siapa sih? Kok bisa-bisanya lu kepikiran abis Isra Mi'raj kita dangdutan yuk, kita ngundang biduan seksi pantat bohayu. Kok bisa lu kepikiran kayak gitu? Dan untuk panitianya nih ya, lu tahu nggak, lu tuh udah bener-bener menistakan agama. Jelas banget lu tuh menistakan agama. Bahkan lu menghina Nabi secara nggak langsung. Dan juga lu tuh bikin malu semua umat Islam. Di Clarifnya bilang dangdutan itu buat menghibur para panitia setelah beres acara. Ya gak dangdutan juga. Orang mah habis memperingati Isra Mi'raj itu nambah takwa, nambah iman, muhasabah diri, bukan nambah dosa. Malah dangdutan. Apa sih yang ada di pikiran kalian tuh? Terus kalian ngapain gitu capek-capek ngurus nih, capek-capek buat tenda buat memperingati Isra Mi'raj, tapi setelahnya malah dangdutan lagi. Aneh. Ada yang komentar seperti ini. Katanya jangan terlalu sibuk ngurusin orang lain, dan dia nanya apakah kita sudah 100% benar? Jawabannya sangat sederhana. Di dalam Islam, amar ma'ruf nahi munkar bukan urusan sok benar, tapi kewajiban. Kalau melihat kemungkaran lalu diam, itu justru jadi masalah besar. Ini bukan soal pribadi artis, bukan urusan dosa individu. Ini soal acara Isra Mi'raj, acara suci, acara PHBI, Hari Besar Islam, acara agama yang dicampur baur dengan joget dan busana yang tidak pantas. Kalau ada yang mabuk di rumahnya sendiri, itu urusannya dengan Allah. Tapi kalau kemaksiatan sudah dipertontonkan atas nama acara keagamaan, itu sudah jadi urusan umat yang harus dicegah. Soal apakah kita sudah 100% benar? Tidak. Tidak ada manusia yang 100% benar kecuali Rasulullah SAW. Tapi kita semua wajib menolak yang jelas-jelas salah. Kalau standar kita adalah jangan kritik sebelum suci, maka tidak akan pernah ada dakwah, tidak akan ada nasihat, dan kemungkaran akan dinormalisasi. Jadi ini bukan sibuk ngurusin orang, ini menjaga marwah agama Islam. Dan kalau membela kesucian Isra Mi'raj dianggap sok suci, maka yang bermasalah bukan yang mengingatkan, tapi yang sudah terbiasa melihat agama dipermainkan. Jika Anda seorang Muslim, Anda tidak akan berkomentar seperti itu. Ya, Anda pasti tahu tentang kewajiban seorang Muslim saling mengingatkan satu sama lainnya. Coba Anda jalan-jalan ke kitab Tanbihul Ghafilin di halaman 90. Di situ ada tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ini kitabnya. Ya. Di sini di halaman 90. Di sini kata Al-Faqih Umar bin Abdul Aziz berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan malapetaka secara merata akibat perbuatan maksiat orang-orang tertentu. Tetapi jika laku maksiat sudah merajalela, tidak seorang pun yang membenahinya, yang mengingatkannya, maka sudah sepantasnya jika seluruh masyarakat atau bangsa itu menanggung resiko malapetakannya. Dan di sini ada kisah Nabi Yusuf bin Nuh alaihissalam. Disebutkan pula bahwa Allah memberitahu Nabi Yusuf bin Nuh, aku akan menghancurkan seluruh bangsamu, yakni 40.000 orang baik-baik dan 60.000 para pelaku maksiat. Lalu bertanya kepada Allah, ya Tuhan, bagi mereka yang durhaka sudah sepantasnya mendapatkan kebinasaan. Tetapi kenapa orang-orang baik juga diikut sertakan? Maka jawaban Allah di sini, karena membiarkan pelaku maksiat yang aku membencinya. Bahkan mereka bersenang-senang makan minum bersama mereka yang berbuat durhaka. Ini sudah jelas, ya. Di sini umat muslim ditugaskan untuk saling mengingatkan satu sama lainnya. Walaupun kita bukan seorang ustadz, walaupun kita bukan seorang ulama, kita belajar untuk saling menasihati satu sama lainnya. Nasihatin keluarga kita, kakak kita, saudara kita. Kita sering nasihati satu sama lainnya. Ya, jangan pernah kita menganggap ketika seseorang itu menyampaikan kebaikan, lalu kita anggap bahwa wah, sok baik lu, sok suci lu. Jangan, ya. Kalau tidak ada orang yang memberikan nasihat, lalu siapa yang akan memberikan nasihat? Nah, gimana menurut kalian, warga plus 62, kalian semua? Apakah ini bisa dimaklumi sebagai kearifan lokal atau ini udah jelas-jelas melanggar adab acara keagamaan, guys? Nah, tulis pendapat kalian di bawah ya. Kalau gua sih mikirnya ini mending dipisah aja nggak sih, guys, harinya, guys. Hari pengajian besok dangdutan gitu. Kalau bisa nggak usah dangdutan sekalian deh.
Ya, kalau kalian enjoy video gua, jangan lupa kalian subscribe, kalian like video ini, dan kalian komen pendapat kalian guys. Terima kasih.